Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, kembali saya Ica Asifah menyapa Anda di liputan khusus kita kali ini. Dan kita sudah berhadapan dengan para pejabat kita yang istimewa dan luar biasa. Yang pertama kita akan coba sapa Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, MPDI sebagai Kabid PAI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu yang kesekian kalinya kita ya. Baik, kemudian ada juga saya sapa untuk Bapak Dr. Muhammad Asadul Anam, Kabid PD Pontren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Bapak, dan tidak ketinggalan juga hadir di tengah-tengah kita pemirsa Bapak Dr. Sugio MPD Kabid Penma Kanwil Jatim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak-bapak bertiga masih energik juga ya. Baik pemirsa, kita yang akan coba diskusikan di kesempatan sore hari ini adalah tentang bagaimana membangun rumah besar pendidikan Islam
sebagai kiblat pendidikan bangsa. Luar biasa. Dan acuannya adalah Dirjen Pendis. Dan kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Kabid Pais tentang bagaimana sih gambaran umum grand design pendidikan Islam itu. Monggo disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Salam pemirsa semua Mimbar TV. Perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan Islam secara garis besar dan juga secara grand design ya, kita ingin bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Yang tentunya di sini kami di PAIS menangani pendidikan agama Islam yang mulai dari jenjang taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan juga SLB. Di mana kami di Kementerian Agama membina guru-guru pendidikan agama Islam semua jenjang tadi. Dan di sini kami didampingi ya, berpartner dengan Kasih Pendidikan Agama Islam, Kasih Pais atau Kasih Pakis di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan juga pengawas pendidikan agama Islam. Di sini perlu juga kami informasikan bahwa jumlah pengawas ini sangat terbatas sekali, hanya sekitar 280. Namun lembaga pendidikan yang ditangani ada lebih dari 30.000, termasuk juga Timur. Guru pendidikan agama Islamnya. Jadi kami berupaya bagaimana melalui pendidikan agama Islam anak-anak kita akan bisa kita ciptakan, akan kita siapkan untuk menjadi pemimpin masa depan pada masa keemasan bangsa Indonesia. Luar biasa. Baik, dari sisi pandangan Pontren, grand design-nya seperti apa nih Pak Anam? Ya, jadi sebenarnya soko guru pendidikan itu adalah pesantren. Karena muncul lebih awal begitu ya? Ya, keberadaannya itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Namun kemudian pemerintah memprioritaskan pada aspek formalisme sehingga lembaga formal pertama yang menjadi concern pemerintah adalah di madrasah. Nah, cuman kalau kemudian saat ini kita akan membahas di grand design pendidikan di Dirjen Pendidikan Islam, maka saat ini ada dua kutub. Yang pertama adalah kutub yang berbasis pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 3 tahun 2002. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Maka dari itu kita harus mampu untuk mengcombine, kemudian tidak hanya mengcombine tapi juga mengintegrasikan. Karena apa? Karena pesantren itu tidak hanya pesantren, di dalamnya juga ada madrasah, juga ada sekolah. Nah, disinilah yang kemudian lembaga-lembaga itu harus mengacu kepada dua sumber tadi, baik Sisdiknas maupun Undang-Undang Pesantren. Ini, oleh karena itulah besar harapan kami integrasi antara dua ini tidak menjadi masalah. Ini. Namun untuk yang di pesantren sendiri, maka sekarang sudah memiliki sistem tersendiri. Mulai dari RA-nya ya TPQ itu, kemudian ada SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah, ada pendidikan diniyah formal, ada PKPPS, kemudian ada madrasah diniyah, ada perguruan tingginya, ada Ma'had Ali, dan juga ada Al-Jami'ah. Keren. Ini yang harus dipahami ya, masyarakat bahwa di pesantren itu ada banyak. Baik. Kemudian dari sisi pendidikan agama nih di Penma, Pak Sugio pripun tentang desainnya? Terima kasih Mbak Ica. Pendidikan madrasah ini memiliki grand design yang sangat cocok dengan kehidupan dan perkembangan zaman. Ini terima kasih kepada para leluhur kita, senior kita, membuat sebuah pendidikan madrasah itu adalah pendidikan umum yang berciri khaskan agama. Nah, di era dulu kala
dengan sekarang itu sangat cocok karena membangun manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan manusia seutuhnya jasmani dan rohani. Jadi ada pendidikan agamanya dan ada pendidikan umumnya. Nah, ketika perkembangan teknologi seperti ini, pengajaran mulai tergantikan oleh mesin, tapi yang namanya pendidikan, khususnya pendidikan agama, itu tidak bisa tergantikan oleh mesin. Sehingga madrasah ini semakin hari semakin diminati masyarakat karena sangat penting di dalam mendidik anak-anak bangsa. Ini pentingnya desain bahwa kita membangun manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin, agama dan pendidikan umum. Ya, seperti itu. Berarti konsepnya memang harus sudah jelas, begitu ya? Konsepnya sangat jelas, baik. Dan apalagi kalau dikombain dengan tadi pesantren, juga yang di pendidikan umum ada juga PAIS-nya. Ya ini sudah sangat pas ya. Jadi Pendes punya sebuah visi yang besar membangun bangsa Indonesia seutuhnya. Jasmani dan rohani. Luar biasa. Baik pemirsa, ada banyak masih yang perlu kita gali lagi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kambil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri, maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenag Jawa Timur,
khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, liputan khusus masih bersama Anda pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kita sekarang akan coba menanyakan kepada bapak-bapak kita kali ini tentang sebetulnya bagaimana sih karakteristik pendidikan Islam itu sendiri, baik dari sisi PAIS, dari sisi Pontren maupun dari sisi Penma. Bagaimana nih Pak Sugio terlebih dahulu? Terima kasih. Kalau di Penma itu atau madrasah, itu pendidikan agama itu kan ada 4 mata pelajaran. Ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak. Dan itu semua merupakan kebutuhan dasar di dalam kita hidup beragama. Jadi kalau ada istilah juga bahwa karakteristik pendidikan agama di madrasah itu lebih ke furudul ainiyah. Furudul ainiyah itu hal-hal yang wajib, yang mendasar. Jadi kalau anak-anak ya bisa toharoh dengan benar, bisa sholat dengan benar, punya inisiatif sholat tanpa harus disuruh. Saking rajinnya sebelum waktunya sudah sholat. Ya timernya lebih awal kali datanya begitu ya. Bisa baca Al-Quran dengan baik. Kemudian juga perilakunya, dari akidah akhlak, perilakunya itu menunjukkan perilaku yang baik, akhlakul karimah. Juga memahami tentang sejarah Islam yang menjadi kebanggaan bagi orang Islam dan menjadikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berjuang demi kebaikan. Itu untuk di madrasah. Baik, dari sisi pesantren Bapak Anam? Ya, makasih. Jadi kalau karakteristik pendidikan yang ada di pesantren tidak sekedar bisa beribadah, tapi mengarah kepada tafakuh fiddin. Jadi penguasaan materi-materi keagamaan itu sehingga endingnya mereka akan menjadi ahli agama. Dan di pesantren ini perlu kami sampaikan bahwa berbeda dengan madrasah. Kalau masuk ke madrasah ya ketemu madrasah, tapi kalau ke pesantren masuknya ya ketemu dengan SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah. Jadi Satuan Pendidikan Mu'adalah ini adalah pesantren yang sudah menyelenggarakan proses pendidikan rata-rata di atas 100 tahun. Jadi dulu itu ada 5 lembaga yang diberikan penghargaan pengakuan itu. Di antaranya adalah Lirboyo, kemudian Darussalam Gontor, kemudian Sidogiri, kemudian Termas, dan yang terakhir adalah Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang. Itu yang sudah melebihi dari 100 tahun itu tadi. Kemudian diberikan penghargaan dengan Satuan Pendidikan Mu'adalah. Luar biasa. Nah, saat ini ada lagi, itu formalnya di pesantren. Formalnya ada 3. Yang pertama adalah SPM tadi, yang kedua adalah PDF, Pendidikan Diniyah Mu'adalah. Ini jadi tidak sekedar mereka bisa beragama, tapi harus menjadi ahli agama. Jadi di PDF ini bedanya apa dengan SPM? Kalau SPM itu murni bahwa 100% dikelola kurikulumnya oleh lembaga. Tapi kalau PDF itu kurikulumnya disiapkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, formal yang ada di pesantren itu adalah ma'had ahli. Jadi perguruan tingginya pesantren namanya ma'had ahli. Baik yang marhalah awaliyah ataupun yang marhalah wusta maupun yang ulia, S1, S2, S3 itu sudah ada. Bahkan di Jawa Timur sudah ada S2 marhalah wusta. Itu di Pondok Pesantren Kebidanan Jombang. Nah ini karena sudah mampu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tafakuh fiddin, yang benar-benar memiliki kemampuan keagamaan sebagai seorang ulama. Luar biasa. Baik. Tapi di sisi yang lain ada lagi PKPPS. Ada. Jadi pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Nah itu. Jadi kalau PKPPS di sini ini adalah tetap
lembaga pendidikan, tetapi itu di non formalnya. Jadi mereka yang sudah lama di pesantren tapi belum ada pengakuan atas pendidikan di situ, maka dia ikut ke sana. Jadi tidak tergantung pada usia kronologis, tapi sudah menyangkut usia psikologis, artinya sudah usia 40 belum dapat ijazah atau barunya dapat syahadah pondok, maka pengakuan negara dimasukkan ke PKPPS itu. Oh, begitu. Ini ya. Jadi desain utama seorang pembelajar di pesantren adalah tafakuh fiddin, menguasai ilmu agama sehingga mereka nanti akan menjadi ulama. Siap. Bagaimana kalau dari sisi PAIS-nya, Pak Ahmad? Kalau di PAIS ini berbeda ya, jadi tidak sedetail yang ada di madrasah ya, apalagi yang ada di pondok pesantren. Di mana untuk pendidikan agama di sini ada satu mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Yang dimana dalam hal ini di sekolah itu anak-anak diajarkan tentang pendidikan agama Islam, tapi tidak detail seperti yang di madrasah ada fikih, ada akidah, tidak. Cuman dalam hal ini kita juga berupaya karena pendidikan agama Islam itu jumlah jamnya kan sangat terbatas di sekolah. Nah, untuk memperdalam bagi anak-anak yang sudah SMP, yang sudah SMA, itu ada kegiatan kerohanian Islam di sini. Kerohanian Islam yang dibimbing oleh guru-guru pendidikan agama Islam. Nah, ini tujuannya untuk memperdalam. Di samping itu anak-anak juga sudah mulai kita kenalkan dengan organisasi. Bisa jadi menjadi takmir yang ada di musola sekolahnya, yang luar ada biasa, di masjid sekolahnya. Tapi kami saat ini juga ingin berupaya memaksimalkan anak-anak yang ada di sekolah. Tidak hanya mereka belajar pembelajaran yang ada di sekolah saja ya, tetapi sudah mulai ini. Ada juga kemarin kami di SMA Negeri 2 Pare itu punya program tahfidz atau menghafal Al-Quran dari sini. Jadi tidak hanya pelajaran di sekolah, tapi juga ada tambahan. Di antaranya tahfidz, terus kemudian juga kajian-kajian. Kami ingin bagaimana bekal untuk anak-anak itu tidak hanya sekedar materi yang didapatkan di sekolah, termasuk untuk ngajinya. Ini juga bisa menggandeng, bekerja sama dengan pondok pesantren, madrasah diniyah, madrasah diniyah, terutama yang dekat dengan lokasi sekolah. Karena bagaimanapun juga ini kan kita menyiapkan pondasi kan buat anak-anak kita, sehingga nanti bagaimana pendidikan agama betul-betul jadi benteng, yang nanti jadi apa, otomatis harapannya menjadi anak-anak atau orang-orang yang nanti berakhlakul karimah, amanah, jujur ya, dan bisa membawa Indonesia ini menjadi yang lebih maksimal lagi ya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Luar biasa keren. Dan itu pastinya akan menjadi keinginan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, ada satu perbincangan yang menarik lagi akan coba kami persembahkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun berada, liputan khusus kembali hadir. Kita masih akan membincangkan satu hal lagi yang penting yang bisa kita simak bersama. Tentang bagaimana sih sebetulnya membangun Pendis di Kanwil ini. Wah, luar biasa. Ini akan menjadi progres yang mantap yang akan bisa disimak pemirsa yang ada di rumah. Terlebih dahulu kami berikan kesempatan kepada Pak Anam. Monggo ya, silakan. Terima kasih. Jadi untuk di pesantren terkait dengan membangun Pendis itu. Bahwa keberadaan kami sekali lagi tidak kemudian berdiri sendiri. Jadi manakala ada siswa dari SMA, SMP yang kemudian ingin memahami agama Islam dengan lebih baik, maka dia bisa melanjutkan ke Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi untuk membangun Pendis pendidikan Islam di Kanwil Jawa Timur, bahwa kami di bidang ponten tentunya tidak kemudian berdiri sendiri. Jadi adik-adik yang ada di madrasah ataupun di sekolah yang pengetahuan pemahaman keagamannya kurang, maka bisa melanjutkan di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini yang pertama. Yang kemudian menjadi tantangan kita ke depan itu bukan faktor bagaimana sinergitas ini, tapi bagaimana menghadapi perubahan yang ada di luar lembaga pendidikan pesantren. Dengan perkembangan era yang selalu contohnya adalah terkait dengan penggunaan IT, karena hampir seluruh pesantren itu tidak boleh menggunakan handphone. Nah ini bagaimana mensiasati. Kemudian yang kedua terkait dengan juga pengaruh global saat ini. Katakanlah kemarin ada COVID-19. Maka itu kan merubah pandangan pendidikan yang selama ini harus ketemu dengan guru, maka harus bisa dilaksanakan tidak ketemu dengan guru. Nah, bagaimana menyikapi perubahan itu terkait dengan penggunaan IT-nya. Belum lagi terkait dengan moderasi beragama. Karena disinyalir bahwa lembaga pesantren itu ada yang kemudian melahirkan para teroris. Betul. Nah, ini yang kemudian juga harus kita waspadai. Maka Kementerian Agama punya program yang dinamakan dengan moderasi beragama. Melalui itu nanti kita akan coba untuk mendesiminasikan semaksimal mungkin kepada pesantren, sehingga peran moderasi beragama itu sangat penting. Siap. Dan alhamdulillah saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat kita bahwa dikotomi antara kelompok kanan dan tengah ini sudah sangat tipis sekali. Nah itu, oleh karena itulah pentingnya moderasi, saya kira ke sana. Di sisi yang lain juga kita ingin mendowngrade atau menghilangkan terkait dengan kekerasan di lembaga pendidikan Islam. Meskipun secara kualitas itu memang ada, tapi secara kuantitas sangat kecil sekali. Tapi bagaimanapun kecilnya data itu tidak bisa kita abaikan, karena secara kualitas itu menghilangkan nyawa seseorang. Betul. Dan nah inilah yang kemudian juga punya harus efek. Itu yang harus kita cermati. Kenapa lembaga yang menjadi indigenous Indonesia atau yang asli lahir di negeri ini, pesantren itu ada hal yang seperti itu, di mana di sana menjadi garansi untuk pembangunan akhlak dan moral. Nah ini, oleh karena itu tantangan-tantangan ini yang saya kira nanti akan menjadi
platform pengembangan lembaga pendidikan keagamaan Islam ke depan. Siap. Ya, luar biasa. Itu. Bagaimana dengan posisi Penma ini, Pak? Terima kasih. Madrasah Jawa Timur itu viral, Pak. Iya. Jadi dari provinsi-provinsi lain itu banyak yang memasukkan siswanya ke madrasah di Jawa Timur karena memang pondasi pendidikan madrasah Jawa Timur itu luar biasa. Kanwil ini menata madrasah luar biasa. Yang pertama terkait dengan pembiasaan membentuk perilaku. Anak-anak ada yang masuk 6:30, ada yang jam 7, itu ada pembiasaan bagaimana sholat duha, kemudian baca Al-Quran, ada yang bahasa Arab. Ini pembiasaan-pembiasaan, belum lagi pembiasaan yang dilakukan di sepanjang di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Begitu. Kemudian juga terkait dengan Al-Quran yang tahfidz banyak sekali. Kemudian juga yang tartil juga banyak sekali. Ditambah lagi ada yang memiliki ma'had-ma'had, artinya semacam pesantren yang ada di madrasah. Itu juga dikuatkan lagi, banyak madrasah yang juga berada di pondok pesantren. Nah, itu tidak dia sekedar mahal, di sana, tapi juga di pondok pesantren. Iya. Ya, yang di dalamnya itu memiliki jurusan yang bermacam-macam, artinya konsentrasi belajar agamanya bermacam-macam. Ada yang ke kitab, ada yang ke Al-Quran, jadi memang luar biasa ditata sedemikian rupa supaya anak-anak itu betul-betul memiliki kemampuan yang bagus. Itu tidak cukup di agama. Jadi yang namanya pendidikan ada perlengkapannya yang lain. Betul. Jadi pendidikan itu kita tidak bisa memisahkan ini pendidikan agama dan yang ini bukan agama. Pendidikan umum pun itu sebetulnya juga pendidikan agama dan itu tidak kalah. Artinya prestasi-prestasi di dalam pendidikan umum pun Jawa Timur itu luar biasa. Ini terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja keras dan tentu penerus-penerusnya. Diharapkan bisa terprogres ya. Baik, dari sisi PAIS Pak Ahmad seperti apa kira-kira? Baik, untuk PAIS terinspirasi ya dari pesantren, juga dari madrasah. Jadi di pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah itu sekarang ada program SRC, School of Religious Culture. Luar biasa. Ada juga sekolah berbudaya religi. Ada juga sekolah sak ngajine lah di sini. Jadi memang pondasi yang kuat itu sangat diperlukan. Tagline-nya macam-macam ya. Dari sisi religi atau keagamaan. Bahkan di sini kami juga meminimalisir untuk sekolah-sekolah yang di merger itu ada program bagaimana penguatan di bidang keagamaan. Nah, sekolah yang di merger bisa jadi karena tidak diminati masyarakat, karena tidak ngopeni kegiatan keagamaan. Nah, termasuk juga ini kita juga kembangkan bersama tentang sekolah moderasi. Beberapa hari yang lalu saya hadir langsung di sekolah menengah atas Negeri 1 Kesamben, Kabupaten Blitar, yang merupakan juara 2 sekolah moderasi beragama nasional yang diselenggarakan oleh Balitbang ya. Nah, dari sana memang betul. Jadi di sekolah itu heterogen, jadi tidak semua Muslim. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, di sini bagaimana sebuah lembaga betul-betul memperhatikan semuanya, termasuk dalam rangka moderasi beragama, selain saling menghargai, toleransi, saling menghormati, disediakan juga tempat untuk beribadah. Jadi yang Kristen, sesuai dengan Katolik, keyakinannya. Bahkan di sekolah tersebut ya, di Kesamben itu ada puranya. Di mana untuk pembuatan pura ini juga tidak sembarangan, mendatangkan dari Bali dan juga dari Banyuwangi, termasuk materialnya juga dan termasuk tempatnya dari sini. Jadi memang bagaimana kita di sekolah itu juga mengembangkan sekolah moderasi beragama yang nanti kami berharap di setiap kabupaten kota itu ada piloting sekolah moderasi beragama dan juga School of Religious Culture dengan bahasanya atau istilahnya sendiri-sendiri, sekolah berbudaya religi atau agama misalnya, monggo. Jadi kami berharap kita bersama-sama ya di Pendis ini untuk menyiapkan generasi bangsa kita yang luar biasa, khususnya yang dalam hal ini adalah yang Muslim. Bagaimana mereka nanti betul-betul siap di masa
emas bangsa Indonesia di tahun 2045. Luar biasa, keren. Terima kasih Bapak-bapak sudah kersorawo di Studio 1, dan ini luar biasa pemirsa, harapannya pendidikan Islam yang ada di Jawa Timur khususnya bisa mampu menjadi selangkah ke depan dan bisa menyajikan hal-hal yang positif dan layak untuk bisa dikonsumsi warga kita. Saya Ica Asifah, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.